Fadlizon jadi wakil rakyat. Partainya sekarang sudah bergabung dengan pemerintah. Bukannya ikut membantu pemerintah memutuskan mata rantai jaringan pemberontak, tapi malah justru membenci Densus dan menyuarakan supaya Densus dibubarkan. Sayangnya, Prabowo Subianto masih mau memelihara ikan buntal seperti ini. Seharusnya ikan buntal itu dimusnahkan. Dan saya rasa tidak ada alasan lagi bagi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan memeriksa Fadlizon. Karena sudah jelas Fadlizon terlibat dengan jaringan pemberontak tersebut dan ikut mendanainya. Saya dari awal memang tidak kaget kalau Fadlizon pada tanggal 28 Mei 2015 lalu memberikan bantuan ke HASI atau Hilal Ahmar Society Indonesia sebesar 20 US dollar. Wong Fadlizon ini kan sosok wakil rakyat yang sangat lantang sekali dalam membela kelompok pemberontak dan selalu menguliti kinerja dari Densus. Tidak hanya sampai di situ, Fadlizon juga adalah orang yang sering kali meminta supaya Densus 88 dibubarkan. Dengan alasan dari dia kalau teroris atau kelompok pemberontak itu tidak ada di Indonesia. Menurut saya, pernyataan Fadlizon itu menggambarkan bahwa dia adalah sosok wakil rakyat yang biadab, yang tidak punya rasa kemanusiaan, dan telah matinya rasa kepedulian dan empatinya terhadap para korban pemboman seperti yang pernah terjadi di Bali tahun 2000-an, di Gereja Katedral Makassar tahun lalu, dan masih banyak tragedi pengeboman yang lainnya yang dilakukan oleh para pengacau. Oh ya, HASI atau Hilal Ahmar Society Indonesia itu sendiri pada tanggal 13 Maret 2015 sudah tercatat di situs resmi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi teroris yang merupakan sayap dari jaringan Jamaah Islamiyah. Sedangkan Jamaah Islamiyah itu sendiri adalah bagian dari jaringan Al-Qaeda. Nah, pada tanggal 13 Maret 2015 tadi kan, HASI tercatat di situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi teroris atau organisasi pemberontak. Sedangkan pada tanggal 28 Mei 2015, tepatnya 2 bulan kemudian, Fadlizon dan Fahri Hamzah menerima kunjungan dari delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli SAM atau FIPS yang dipimpin oleh Bakhtiar Nasir. Waktu itu jabatan Fadlizon dan Fahri Hamzah adalah Wakil Ketua DPR RI. Nah, selain Bakhtiar Nasir, ada juga Mustafa Nahrawardana, serta pengacara Ahmad Mikdan, dan 4 orang lainnya yang menurut pengakuan Fadlizon, kalau dia tidak mengenal ke-4 orang lainnya itu. Sebenarnya tidak mengherankan juga bagi saya kalau Fadlizon bertemu dengan Bakhtiar Nasir dan Mustafa Nahrawardana, karena mereka adalah sesama sahabat yang anti dengan Densus 88. Kalau Bakhtiar Nasir adalah salah satu tokoh yang mengusungkan sistem khilafah di Indonesia, dan Mustafa Nahrawardana sama seperti Fadlizon, yaitu sama-sama menyimpan benci terhadap Densus 88. Nah, penyerahan bantuan kemanusiaan secara simbolik ke Suriah senilai 20 US dollar yang dilakukan oleh Fadlizon itu juga mendapat sambutan yang positif dari HASI. Lewat akun Twitter ofisial Hilal Ahmar Society, mereka mengucapkan terima kasih dan mendoakan Fadlizon karena telah memberikan bantuan kepada jaringan pemberontak. Nah, dari foto penyerahan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Suriah yang diberikan oleh Fadlizon itu, yang ada foto Fadlizon dengan Angga Dimas Persada, yang kemudian membuat publik semakin heboh karena
Angga Dimas Persada itu baru saja ditangkap oleh pihak Densus 88 karena Angga Dimas merupakan bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah. Punya jabatan sebagai anggota hubungan internasional kelompok Jamaah Islamiyah yang ditempatkan di Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Nah, pemirsa Kanal Timur, dari semua penjelasan saya tadi itu, rasanya tidak mungkin kalau seorang Fadly Zon tidak tahu kalau bantuan yang dia berikan itu tujuannya untuk diserahkan kepada kelompok pemberontak. Rasanya tidak mungkin kalau Fadly Zon tidak tahu kalau HASI itu sudah tercatat oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi pengacau. Sekelas Fadly Zon, kalau tidak tahu hal-hal semacam itu, rasanya tidak mungkin sekali. Banyak masyarakat Indonesia yang berpikir waras pun rasanya yakin betul dengan sepak terjang Fadly Zon yang selama ini menyuarakan anti-Densus atau benci terhadap kerja keras Densus. Fadly Zon selama ini ternyata tidak hanya membela kelompok pengacau saja, tapi juga ikut mendanai, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting juga adalah bantuan yang diserahkan oleh Fadly Zon sebesar 20 US dollar itu berasal dari uang rakyat. Ya, uang rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia sendiri lagi susah-susah, malah justru kita rakyat memberikan sumbangan untuk negara lain. Tapi anehnya, bantuan itu bukannya disalurkan ke korban peperangan, tapi malah justru bantuan tersebut masuk ke kantong para pemberontak. Fadly Zon adalah satu-satunya wakil rakyat yang makan dan minum serta mendapat segala kemudahan dan gaji dari uang rakyat. Tapi malah kerjanya adalah membela kelompok pemberontak. Dan Fadly Zon sendiri sudah mengklarifikasi terkait dengan bantuan tersebut. Tumben Fadly Zon melakukan klarifikasi, padahal selama ini tudingan dirinya secara sepihak terhadap Densus dan membela kelompok pengacau itu tidak pernah dia buat klarifikasi. Atau mungkin si Fadly ini lagi cuci tangan karena takut keciduk aparat. Fadly menuduh orang yang pertama kali mengunggah foto dirinya yang memberikan bantuan kepada jaringan pemberontak itu sebagai fitnah yang keji, fitnah yang kotor. Tapi yang tepatnya adalah Fadly Zon lah manusia biadab dan merupakan pengkhianat bangsa ini. Fadly mengatakan kalau dia kan wakil rakyat, jadi setiap hari dia ini menerima kunjungan masyarakat dengan berbagai kepentingan dan dari berbagai latar yang berbeda. Berbeda suku, agama, etnik, dan lain-lain. Sampai-sampai karena terlalu keseringan menerima tamu, Fadly ini lupa kalau ada tamu yang datang itu juga ada yang dengan latar belakang sebagai pemberontak yang kemudian meminta sumbangan. Lalu sumbangan itu nantinya akan diberikan kepada pemberontak di luar negeri. Fadly juga mengaitkan dengan seorang terduga pemberontak yang pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden. Kita tahu yang dimaksudkannya itu adalah Farid Ogbah. Tapi yang jelas adalah Presiden sendiri tidak tahu kalau Farid Ogbah itu adalah bagian dari pemberontak. Jangankan Presiden Jokowi, orang-orang yang di lingkaran istana seperti Pas Pampres pun tidak tahu. Belakangan kemudian barulah seluruh masyarakat kaget setelah Farid Ogbah ditangkap Densus. Tapi Presiden Jokowi jelas berbeda dengan Fadly Zon. Kalau Presiden Jokowi pada dasarnya ingin memberantas kelompok dan jaringan pemberontak. Ini berbeda dengan Fadly yang malah memberikan sumbangan. Tidak tanggung-tanggung. Sumbangannya senilai 20 US dollar. Fadly Zon jadi wakil rakyat. Partainya sekarang sudah bergabung dengan pemerintah. Bukannya ikut membantu pemerintah, memutuskan mata rantai jaringan pemberontak, tapi malah justru membenci Densus dan menyuarakan supaya Densus dibubarkan. Sayangnya, Prabowo Subianto masih mau memelihara ikan buntal seperti ini. Seharusnya ikan buntal itu dimusnahkan.
Dan saya rasa tidak ada alasan lagi bagi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan memeriksa Fadlizon. Karena sudah jelas Fadlizon terlibat dengan jaringan pemberontak tersebut dan ikut mendanainya. Fadli memang bukan orang yang disebut-sebut sebagai pengantin yang siap meledakkan dirinya di gereja atau di tempat-tempat vital dan lain sebagainya. Tapi dugaan keterlibatan dirinya di sini adalah ikut mendukung melalui pendanaan. Fadlizon sudah bisa dikenakan undang-undang teroris karena perbuatan Fadli ini sudah masuk dalam kategori menyediakan atau memberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Sebagai penutup, untuk Fadlizon, penembakan terhadap Dr. Sunardi yang dilakukan oleh Densus itu bukan kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan, seperti yang kau katakan. Tetapi, kalau Fadlizon yang membela Dr. Sunardi dan kelompok pemberontak itu, justru itu merupakan tindakan yang biadab, yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Orang seperti kau layaknya jadi santapan buaya. Demikian opini saya kali ini. Mudah-mudahan pihak aparat lagi mengumpulkan data-data untuk bisa menangkap Fadlizon. Terima kasih.